Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab lupa itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun dia itu sudah makan 2 piring lalu baru ingat, ternyata saya ini puasa, tapi dia lupa, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia pura-pura lupa, maka tidak boleh, tetap batal puasanya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab dia itu lupa, maka tidak membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qala faslun alladzi la yuftiru mimma yasilu ila al-jawf. Faslun, pasal yang membahas tentang alladzi la yuftiru, yang tidak membatalkan puasa, mimma yasilu ilal jawf, sekalipun dia itu akan masuk sesuatu ke dalam rongga mulut. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak membatalkan puasa sekalipun dia itu sudah masuk di dalam rongga mulut. Jadi apa saja yang dimaksud yang tidak membatalkan puasa yang masuk ke dalam rongga mulut itu? Yang pertama adalah ma yasilu ilal jawf binisyanin, yakni kemasukan dalam rongga mulut binisyanin dengan sebab lupa. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab lupa itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun dia itu sudah makan 2 piring lalu baru ingat, ternyata saya ini puasa, tapi dia lupa, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia pura-pura lupa, maka tidak boleh, tetap batal puasanya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab dia itu lupa, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa perkara lupa itu tidak membatalkan puasa? Karena lupa ini di bawah alam sadar manusia itu sendiri. Orang yang dinamakan lupa itu tidak sadar, lupa sudah namanya. Kenapa? Karena kodratnya manusia itu juga pelupa. Manusia itu juga artinya lupa. Ya, manusia itu juga artinya lupa. Begitu pula dengan sesuatu yang dikatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau orang yang lupa itu tidak dibebani sesuatu hukum itu sendiri. Kalau dia lupa maka dimaafkan. Tapi kalau dia pura-pura lupa maka tidak dimaafkan. Jadi beda antara yang betul-betul lupa dengan perkara yang pura-pura lupa. Baik. Jadi itu yang pertama. Berikutnya au jahlin, atau dia tidak mengetahui hukumnya. Dia tidak mengetahui hukumnya. Au jahlin itu artinya sebenarnya bodoh. Saya terjemahkan di sini, dia tidak mengetahui hukumnya. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Selama dia tidak mengetahuinya hukumnya itu, maka tidak membatalkan puasa. Misalkan kalian belum mengaji tentang sesuatu yang membatalkan puasa, misalkan kemasukan batu ke dalam mulut lalu ditelan, apakah batal puasanya? Nah, kalau memang tidak mengetahui hukumnya maka tidak batal itu puasa. Nah, sekarang kalian sudah mengaji, sudah tahu hukumnya. Ya, kalau sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut yang kita ketahui dan tidak lupa, maka batal puasanya. Nah, itu hukumnya. Oke? Jadi kalau dia benar-benar lupa masuk ke dalam rongga mulut, maka tidak batal puasanya.
Itu hukumnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui hukumnya, maka kalau kita nantinya mengalami hal-hal yang kami sebutkan tadi, maka kita harus meyakini hal tersebut. Oh, saya makan, tapi saya ini lupa, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena sudah ngaji. Kalau kita umpamanya belum mengaji, belum tahu hukumnya, terus makan, lihat air putih langsung minum, tidak tahu hukumnya, ini terlalu tolol jadi manusia, maka tidak membatalkan puasa. Berikutnya au ikrahin, atau dipaksa oleh orang lain untuk membatalkan puasa, maka puasa kita tidak batal. Misalnya ada salah satu teman kita diikat tangannya, diikat kakinya, lalu dipaksa untuk membatalkan puasa. Dikasih dia makan bakso secara gratis, tapi dipaksa. Dia berusaha untuk menghindarkan itu, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dipaksa makan bakso terus dia makin nikmat, maka batal puasanya. Karena beda babnya. Orang yang nikmat makan walau dipaksa dengan orang yang memang betul-betul tidak mau untuk dipaksa untuk membuka puasa. Jadi kalau dia menikmati ketika dipaksa itu, ketimbang saya makan sudah, maka batal puasanya. Tapi kalau dia berusaha untuk menolak tapi tetap dipaksa dan masuk makanan itu dalam tubuh kita, maka puasanya tidak batal. Paham ya? Keberikutnya, wa bijarayani riqan bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li uzrihi. Ini panjang ini. Yakni bila mana sesuatu itu makanan, bijarayani riqam bima baina asnani. Asnani itu artinya gigi-gigi, selak-selak gigi. Artinya sesuatu makanan yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab air liur yang ada di sela-sela gigi lalu masuk makanan itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Contohnya gigi kita berdarah, sering berdarah gigi kita, terus darah itu masuk dengan dialiri oleh air liur, maka tidak batal. Karena tidak mungkin untuk dimuntahkan. Ya, tidak mungkin untuk dimuntahkan. Misalkan makanan, ada sisa-sisa makanan, terus makanan itu masuk dengan didorong oleh air liur, air ludah, maka tidak batal puasanya. Karena sulit untuk dikeluarkan. Paham ya? Oke. Wa ma wasala ila apa itu? Ilal jawf wa kana ghubara tariqin. Yakni sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut dengan sebab debu yang ada di jalan. Ghubara tariqin, debu yang ada di jalan. Kita lagi naik motor, terus tiba-tiba debu masuk segepok. Itu bukan paksaan, bukan sengaja, tapi masuk, maka tidak membatalkan puasa. Kita lagi bermotor, terus hujan, terus ada yang di depan kita itu masuk ke dalam mulut kita, maka tidak membatalkan puasa. Tapi berikutnya, wa ma wasala ilaihi wa kana qarbalah, yakni sesuatu yang kemasukan di dalam rongga mulut kita, qarbalah daqiqin au zubaban ta'iran au nahwah. Qarbalata daqiqin, nah ini sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita ya dengan tepung, ayakan tepung. Qarbalata daqiqin, ayakan tepung. Misalkan lagi buat jajan besok, terus terbang tepung itu masuk ke dalam rongga mulut, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena itu tidak bisa kita hindari. Begitu pula dengan auzubaban ta'iran au nahwah, yakni lalat yang terbang. Lalat terbang ke dalam mulut kita terus kemasukan, maka tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak mampu kita hindari. Tapi kalau sengaja memasukkan lalat, maka batal puasanya.
Jadi intinya kalau dia orang tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dia sengaja memasukkan ke dalam rongga mulut maka batal puasanya. Sekali lagi sama seperti orang muntah. Orang muntah itu pasti ada sisa-sisa air setelah keluar, sisa-sisa makanan. Terus kalian tidak berkumur setelah muntah, lalu ditelan air ludahnya, batal puasanya. Bagaimana caranya? Ya setelah muntah lalu kumur-kumur dibuang. Nah, sekalipun ada masih rasa-rasa sedikit di dalam mulut itu tidak apa-apa. Yang penting syaratnya sudah berkumur. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.